Ini siapa sih? Yang screen. Bu yang screen sharing Bu Arsaka. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Iya, alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah semuanya bisa berkumpul. Coba Pak Teguh cek dulu ya, sudah 13 siswa. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, diangkat tangannya. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan anugerahkanlah pemahaman. Amin. Baik, Pak Teguh sebelum mulai ya, mari kita membaca surah Al-Fatihah. Kita ulangi ya, surah Al-Fatihahnya kita ulangin terus. Kita mulai ya, dibuka suaranya, jangan diem aja, supaya dapat pahala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah. Pak Teguh mau tanya ya, semua sudah mengerjakan tugas yang kemarin? Sudah mewarnai? Sudah. Ya, alhamdulillah. Pak Teguh Sudah Pak Teguh. Kalau ada yang belum mengerjakan, silakan dikerjakan, menyusul tidak mengapa ya. Yang penting harus dikerjakan, jangan sampai tidak. Karena kalau tidak dikerjakan, tidak ada nilainya. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar apa ya? Hari ini kita belajar apa? Ya, bab 2. Kita akan belajar Al-Quran surah An-Nas. Ya, Pak Teguh akan share ya. Pak Teguh share dulu. Share screen. Share-nya ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Iya. Sudah. Al-Quran ya, kita hari ini materinya belajar Al-Quran. Al-Quran itu apa sih? Coba. Al-Quran apa? Kitab Muslim.
Iya, kitabnya umat Kitab umat Islam. kitabnya orang Islam, pedoman hidupnya orang Islam, ya. Pedoman hidupnya orang Islam. Kalau dia menjadi pedoman, harusnya kita baca setiap hari, ya. Al-Quran harus kita baca setiap hari. Karena apa? Karena Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong bagi pembaca. Ya. Nanti Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita. Itu keutamaan membaca Al-Quran, ya. Kitabnya umat Islam. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Siapa yang menurunkan Al-Quran? Al-Quran diturunkan oleh Allah. Kepada siapa? Siapa yang menerimanya? Manusia. Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang Nabi Muhammad. Nah, hari ini kita belajar satu surah di dalam Al-Quran. Jumlah surah di dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surat. Ya, ada berapa surat di dalam Al-Quran? 114 surat. Ya. Dan sekarang kita belajar surah An-Nas. Surah An-Nas itu letaknya ada di mana? Di nomor urutan ke-114. 114. Itu artinya surah An-Nas adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Ya, urutannya surah An-Nas adalah surat yang terakhir. Kalau kalian buka kitab Al-Quran, maka surah An-Nas ada di bagian paling belakang. Ya. Surah An-Nas berada di bagian paling belakang di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada berapa? 6. 6 ayat. Ya. Jadi jumlah ayat surah An-Nas itu ada 6 ayat. Ingat ya, jumlah ayatnya berapa? An-Nas surah keberapa? Ya, surah ke-14 dan jumlah ayatnya adalah 6 ayat. Sampai sini mengerti? Sudah paham? Mengerti, Pak. Ya, semangat. Nah, sekarang arti dari surah An-Nas, ini ada gambarnya ya. Apa arti surah An-Nas? Manusia. Iya, surah An-Nas berarti manusia, ya. Ya. Jadi surah An-Nas ini diturunkan untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Ya. Surah An-Nas artinya manusia. Ingat ya, apa arti surah An-Nas? Manusia. Ya, Manusia adalah makhluk yang mendiami planet bumi, ya. Jadi seluruh manusia dari ujung kutub utara sampai kutub selatan itu harus mendengarkan surah An-Nas. Karena surah An-Nas untuk manusia. Pak Teguh lanjutkan. An-Nas golongan surah Makkiyah. Apa itu Pak surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah di dalam Al-Quran yang diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Masih ingat kan ya? Sejarah kemarin kita belajar tentang sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di kota Mekah. Nah, iya betul ya. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Nah, ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah, Nabi Muhammad mendapatkan surat, ya, mendapatkan wahyu dari Allah berupa surah An-Nas. Oleh karena itu surah An-Nas disebut surah Makkiyah. Diulangi ya, surah An-Nas masuk ke dalam golongan surah Makkiyah. Artinya surah An-Nas
diturunkan ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad berada di kota yang lain, yaitu kota Madinah, maka surah yang diturunkan disebut Madaniyah. Ya, kalau Nabi Muhammad berada di kota Madinah, maka surah yang diturunkan disebut Madaniyah. Paham ya? Bisa diingat? Ya, bagus. Jadi tahu ya, An-Nas golongan surah. Iya, kita masuk ke dalam kandungan surah An-Nas. Lihat gambarnya. Gambarnya itu gambar apa? Manusia. Ada manusia yang sedang dibisikkan oleh Setan. ya, ada manusia yang lagi dibisikin oleh setan. Jadi surah An-Nas itu mengandung pesan kepada manusia. Yang pertama adalah satu, harus berlindung hanya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah adalah yang maha kuat. Allah yang menguasai seluruh alam. Maka manusia harus berlindung kepada Allah. Siapa yang suka takut kalau ke kamar mandi? Ada? Enggak. Enggak ada. Kalau ke kamar mandi. Apalagi kalau pipis malam-malam minta temenin. Ada yang takut kalau mau tidur? Ada? Saya Mau tidur minta dikelonin, ya. Takut lampunya dimatiin. Ya, ada ya. Jadi kalau kalian takut, maka caranya adalah apa? Kita harus meyakini, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah melindungi kita. Ya, Allah melindungi kita. Kalau kita sudah berdoa, tidak ada satu makhluk pun, baik itu bangsa jin, bangsa setan, atau dari kecoa, ya, dari kutu, semuanya tidak akan bisa menyentuh kita. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya, tidak akan berani menyentuh kita. Setan takut, lari terbirit-birit kalau kita membaca surah An-Nas, berlindung kepada Allah. Jadi kita minta perlindungan hanya kepada Allah. Jadi nggak boleh lagi takut. Ya. Kalau anak-anak yang muslim, anak yang soleh dan soleha itu nggak boleh takut. Kenapa? Ada Allah yang selalu mengawasi dan melindungi kita. Oke. Nomor 2, berlindung dari segala macam kejahatan. Ya, kejahatan di dunia ini ada kejahatan, ya. Kejahatan yang ditimbulkan oleh bangsa jin dan bangsa manusia. Ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang menguap. Kalau menguap ditutup supaya setan tidak masuk, ya. Kalau menguap, ya, mulutnya terbuka, itu harus ditutup. Oke, ya. Kenapa harus ditutup? Supaya setan tidak masuk, ya. Oke, jadi berlindung kepada nomor 3, berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Ya, anak-anakku, di dunia ini, ya, dunia yang kita hidup sekarang ini, ada makhluk lain selain manusia, yaitu bangsa jin. Jin itu seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang muslim, dan ada yang lainnya, beragama lainnya. Ya. Jin itu seperti itu. Jadi kita berlindung dari kejahatan jin yang jahat. Ya, jin yang jahat. Jin itu tidak bisa terlihat oleh mata, karena jin diciptakan oleh Allah dari api, sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, jadi jin tidak bisa terlihat oleh manusia. Oleh karena itu bangsa jin itu, ya, bisa melihat manusia, tetapi tidak bisa manusia melihat bangsa jin. Siapa yang pernah melihat bangsa jin? Ada yang bisa lihat? Anak-anak ada yang bisa lihat bangsa jin, ada nggak?
Ya, Nggak ada. yang nggak ada Aku bisa alhamdulillah ya. lihat. Jadi normalnya manusia itu nggak bisa lihat bangsa. Kalau ada yang bisa lihat, wah ya, jadi harus disebut. Rasain. Nomor 4, berlindung dari bisikan setan. Nah, setan itu tidak bisa membunuh, tidak bisa menyekik manusia, ya, seperti di film-film. Seperti di film-film apa? Jadi cuma Setan bisa membunuh manusia, nggak bisa ya. Setan itu hanya bisa membisikkan kepada manusia, ya, apa? Bisikan-bisikan yang jahat. Itu setan, kerjaan setan ya. Kerjaan setan adalah membisikkan bisikan yang jahat. Apa contohnya? Contohnya apa? Ketika bunyi azan, ya, ketika kita mendengar azan sholat, kata setan, udah, ya, nggak usah didengerin, tidur aja. Ketika sholat subuh, ketika sholat subuh, telinganya apa? Dikencingin oleh setan supaya nggak bisa dengar azan. Nah, kalau sholat subuh, kalau subuhnya nggak bangun, itu artinya apa? Telinga kita dikencingin oleh setan supaya kita nggak dengar suara azan. Padahal suara azan adalah panggilan kita untuk ibadah kepada Allah. Ya, jadi itu hati-hati dengan bisikan setan. Maka kita harus berlindung. Yang kelima, berlindung kepada Allah dengan cara berdoa dan melaksanakan ibadah sholat. Tadi ya, kalau yang takut ke kamar mandi, doanya gimana? Ada yang sudah hafal? Kalau doa kamar mandi? Pari Ya. kita dikencingin setan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nanti Pak Teguh ajarkan di hari Jumat. Masuk kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Artinya di kamar mandi banyak setannya. Ada setan laki-laki dan setan perempuan. Ya, supaya setannya tidak mengganggu kita, nggak lihat kita lagi mandi, kita harus berdoa. Apa doanya tadi? Ya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita masuk kamar mandi sudah berdoa, setannya langsung buta matanya, nggak bisa lihat kita lagi mandi. Ya. Siapa yang pengen lagi mandi dilihat oleh setan? Ya, nggak pengen kan ya? Jadi kalau masuk kamar mandi harus doa. Pak Teguh doanya kepanjangan. Kalau kepanjangan apa bacanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nggak apa-apa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Setan. Kemudian ketika mau tidur, ya, kita berlindung kepada Allah. Doanya apa? Kalau mau tidur doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, amin. Iya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut atau bismika amutu wa ahya. Ya, bismika amutu wa ahya. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu, bismika, berlindung kepadamu ya Allah. Aku mati, yaitu aku tidur, kemudian aku hidup kembali, kemudian bangun kembali, atau bismika Allahumma ahya, ya Allah, aku dengan namamu ya Allah, aku berlindung, ya, untuk hidup dan kemudian mati, ya, tidur, ya. Tidur. Kemudian mau makan kita berlindung kepada Allah. Doa makan gimana doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Artinya Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahilah fima razaqtana, yang telah memberikan rezeki yang Allah telah berikan kepada kami, wakina ada benar, dan jauhilah kami dari api neraka. Ya. Itu adalah perlindungan kita sebelum makan.
Gimana Pak supaya makan kita tenang tidak diganggu setan? Pertama, makan dengan membaca basmalah. Ya, sebelum suapan masuk ke dalam mulut kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pakai tangan kanan, tidak boleh pakai tangan kiri. Ya, kata Rasulullah, karena setan itu makannya pakai tangan kiri. Jadi kita tidak boleh mencontoh perbuatan setan. Setan makannya tangan kiri. Ya, kalau orang muslim itu diajarkan oleh Rasulullah makan pakai tangan kanan. Kita harus berbeda ya, berbeda dari perbuatan setan. Kalau setan makannya tangan kiri, kita makannya tangan kanan. Ya. Nah, jadi anak-anakku harus dibiasakan makan pakai tangan kanan supaya apa yang kita makan menjadi berkah, supaya ibadahnya semangat, supaya baca Al-Qur'annya juga semangat, belajarnya juga semangat ya. Jadi makanan harus baca bismillah. Kalau makan baca bismillah. Baik, sudah paham tentang kandungan dalam Quran surat An-Nas ada 5 ya. Patut baca lagi dari pertama. Pertama, berlindung hanya kepada Allah. Kedua, berlindung dari segala macam kejahatan. Tiga, berlindung dari kejahatan jin dan manusia. Empat, berlindung dari bisikan setan. Kelima, berlindung kepada Allah dengan cara berdoa dan melaksanakan ibadah sholat. Baik, sekarang kita baca Al-Quran surah An-Nasnya. Kemarin hari Jumat baca surah An-Nas juga. Sekarang kita baca lagi ya, supaya pahalanya banyak. Yang baca Al-Quran, satu huruf saja itu satu pahala. Baik, sekarang Pak Teguh baca ya, kalian ikutin ya. Jadi ayat per ayat. Pak Teguh akan baca ayat per ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Waswasil alladzi waswisu Sekarang lebih fokus lagi ya. Lebih fokus ayat per ayat baca. Nah, ayat pertama ya. Ayat pertama dengarkan, Pak Teguh akan baca sebanyak 2 kali ya. Ayat pertama didengarkan nanti Pak Teguh tes satu-satu. A'udzu birabbin nas. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Coba dibaca oleh Andara Paramita. Coba dibaca. Nah, Andara. Qul a'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, pelan-pelan aja bacanya, nggak usah cepet-cepet ya. Coba ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi ditekan ya, ketika membaca An-Nasnya ditekan. Birob bin. Aku baca nas ditekan tepat. Baik, sudah bagus bacaannya ke Andara. Coba dibaca oleh Ryuga.
Binas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Coba lagi dibaca oleh Kak Dastan. Dastan Aristo. Coba dibaca Kak Dastan. Ayat pertama, kul a'udzu. Ma. Tadi mah. Pas mama. Siapa tuh kayak gini? Ya. Ya Kak. Ya. Kul ayat pertama aja ya. Baik. Sekarang kita baca artinya. Ya, suaranya yang belum kedengeran. Ya. Kita baca artinya ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Allah. Iya, Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya manusia, Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan yang memelihara manusia, Tuhan yang menguasai manusia. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus berlindung kepada Allah. Sekarang kita masuk ke ayat kedua. Ayat kedua. Ya. Ayat kedua pendek ya. Pak Teguh baca dulu 2 kali. Malikin Kerja manusia. Malikin nas. Sekali lagi. Malikin nas. Ya. Cepat ya. Coba sekarang Pak Teguh pengen dengar dari Mosa. Dibaca. Ya. Lagi. Kinanti. Bikin nas. Udah dibaca Kak? Coba diulangi lagi Kak. Bikin nas. Ya. Malikin nas. Baca lagi coba stanza Dimas, Kak Dimas. Innas min syarril waswasil khannas. Ayat ke aja. Ayat kedua. Ya. Itu Malikin Nas. Ya, udah hafal ya. Ya, bagus, udah hafal. Ya, dibaca ayat keduanya saja. Pak Teguh mau dengar ya, benar nggak tajwidnya? Malikin nas, ya. Yang kedua artinya apa? Raja manusia. Siapa rajanya manusia? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajanya manusia, ya. Jadi Allah yang menguasai, maka Allah pula adalah rajanya manusia. Sekarang ayat ketiga. Ayat ketiga. Ya. Ayat ketiga. Pak Teguh baca 3 kali karena pendek. Ilahin nas. Lihat ya, panjang dulu ya. Ilahin nas. Ilahin nas. Coba dibaca oleh Arsaka. Ini kayak jadi kayak karpet warna-warni ya. Ya orang. Ya. Dibaca ayat ketiga ya. Coba dibaca oleh Kak Anung. Kak Anung dibaca. Good. Coba dibaca oleh Kak Azin. Azin Mustaqim.
Saya. Ya, dibaca ayat ketiganya. Ilahinnas. Good. Ya, sudah bisa semua. Ilahinnas. Artinya apa? Sembahan manusia. Siapa sembahan manusia? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum. Kita hanya menyembah kepada Allah. Ya, manusia harus menyembah kepada Allah. Yang pertama. Ayat keempat. Ayat keempat ya. Baca sampai 4 kali dengan panjang. Perhatikan. Min syarril waswasil khannas. Perhatikan. Syarril waswasil khannas. Syarril waswasil khannas. Ada lagi. Syarril waswasil khannas. Coba dibaca oleh Kak Langit. Ini panjang ya. Kak Langit dibaca. Silkon. Min syari waswasil khannas. Ya, dibaca oleh kalian. Yan Beril. Min syari. Ada lagunya. Sekarang Kak Ian ya. Kak Ian ada? Bismillah. Ya, sudah bagus Kak Langit. Sekarang gantian Kak Ian. Dan jadi dia kayak lagu. Iya, Kak Jiva. Kak Jiva. Dibaca ayat keempatnya Kak Jiva. Wasit khannas. Good. Suaranya pelan sekali. Coba Kak Kenzo. Kak Kenzo. Min syarril Wasil. khannas. Ya, good. Kedengeran suaranya bagus. Min syarril waswasil khannas. Coba lagi dibaca oleh Kak Gandewa. Yang jam berapa? Jam 11. Ya, good. Iya. Gantinya malaikat ini mana? Udah bagus, tajwidnya udah dapat. Terus dari Kita masuk ke ayat selanjutnya, yaitu ayat kelima. Ya, ayat kelima. Oke. Ayat kelima. Pak Teguh baca, diperhatikan. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba dibaca. Mau dengar dari Kak Azam. Kak Azam. Kak Azam dibaca. Ini panjang. Sufinya panjang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, Kak Azam dengan adiknya. Alisa, coba Alisa, Kak Alisa. Pak. Ayat kelima.
Baca. Fi sudurin nas. Ya, good. Coba Kak Ian Beril ada nggak? Kayaknya nggak kelihatan. Iya, yang lain ya. Kak Arsaka. Coba dibaca. Kak Rati deh. Kak Rati. Hah? Ayat berapa Pak ini? Ini ayat kelima. Itu sekunden. Ya. Wa fi sudurin nas. Ya, bagus. Aku udah dengar suaranya udah bagus. Kak Rati. Kak Rati dibaca. Ayat kelima. Lagi pas wisuki sudurin nas. Ya. Coba satu lagi Kak Farah. Kak Farah Aditya. Dibaca. Ayat Jinati wanas. yang ayat kelimanya Kak. Coba diulangi lagi Kak. Alladzi sudurin nas. Ya, bagus. Sudah bagus, terdengar jelas. Coba lagi. Dibaca oleh sudah semua. Oke, sudah semua kita baca artinya. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi kerjaan setan itu apa, Pak? Kerjaan setan itu adalah membisikkan ke dalam hati manusia. Ya, setan itu suka membisikkan. Ya, membisikkan. Kalau orang lagi sholat dibisikkan. Dibisikkan supaya sholatnya nggak khusyuk. Supaya dia bukannya ingat Allah, tetapi ingat apa? Ya, ingat dengan lainnya. Ingat apa? Ingat mainan, ingat film. Lagi sholat ingat film. Lagi sholat ingat mainan. Lagi sholat ingat apa lagi? Ya? Ingat main game tadi. Ya. Itu adalah bisikan setan. Ya. Setan itu sukanya membisikkan kejahatan dalam dada manusia. Maka kita harus berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Kalau lagi belajar, setan suka membisikkan nggak Pak? Suka ya. Setan kalau lagi belajar suka membisikkan kita. Apa yang dibisikkan oleh setan? Ya, dibisikkan supaya tidak ya, mendengarkan bacaan Al-Quran kalau kita lagi belajar agama. Biar Pak Adi selesaikan dulu Oke. Kemudian apa? Dibisikkan apa lagi oleh setan? Dibisikkan supaya ngantuk. Jadi setan membisikkan kita supaya ngantuk, ditiup matanya oleh setan. Jadi kalau belajar bawaannya pengen ngantuk terus, menghafal Al-Quran ngantuk, ya itu adalah bisikan setan. Baik anak-anak, kita masuk ke ayat yang terakhir yaitu ayat keberapa? Ayat ke-6. Okay. Ayat ke-6. Nah, di ayat ke-6 ada gambarnya ya. Gambarnya siapa ya? Setan. Gambar dari golongan jin. Golongan jin yang jahat. Minal jinnati wan nas. Pak Teguh baca 3 kali ya. Didengarkan. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan
nas. Satu kali lagi. Minal jinnati wan nas. Ya, dicoba. 1, 2, 3. Minal Ya, good. Coba baca satu persatu, Pak Teguh ingat baca lagi dibaca oleh Riuga. Baca lagi oleh Riuga. Yang ke-6 ya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Coba dibaca lagi. Wih, ada gambar Pak. Dibaca lagi oleh Kak Mosya. Ayat ke-6. Minal jinnati wan nas. Ya, tekanannya udah ada. Minal jinnati wan nas. Oke, coba lagi dibaca oleh Kak Kinanti. Minal jinnati wan Ya, minal jinnati wan nas. Mudah ya bacanya ya. Coba sekali lagi nih Pak. Mau dengar dari Kak Anu. Kak Anu. Kak ngomong lewat jinnati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Baik. Baik anak-anakku, selesai nih bacaan Quran surat An-Nasnya. Yang tadi kita sudah selesai. Ya, ada gambar Pak Teguh ya. itu Baik. bukannya kapal kapal Ada yang mau tanya? Kita miniatur ya. Ada yang mau tanya sama Pak Teguh? Titan. Angkat tangannya. Ada yang mau tanya ya silakan ditanya. Mas Eko itu kan Titanic. Pak. Ya. Apa Titanic itu? Iya, kapal Titanic ya. Kapal Titanic. Ya. Itu di museum ya, di museum apa ya, di museum di Malang. Ke Ada lagi yang mau tanya, jangan tanya fotonya, tanya pelajaran. Ya. Apa sih ini? Ya, Pak Teguh nanti akan kirimkan kalian latihan ya. Latihan pemahaman Al-Quran Surah An-Nas di Google Classroom. Oke, nanti dicek Google Classroom-nya ya. Insya Allah Pak Teguh jam 1 sudah ada di Google Classroom. Google Classroom juga Pak Teguh akan kasih video ya. Kasih video tentang bacaan Al-Quran Surah An-Nas. Kemudian nanti minggu depan Pak Teguh akan mengambil nilai membaca praktek surah An-Nas ya. Membaca surah An-Nas satu-satu Pak Teguh akan ambil nilainya ketika di Zoom minggu depan ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Ini jam berapa ini? Jam 10.50. 5 menit. 5 menit lagi ya. Oke, yang belum mengerjakan tugas kemarin ya, tugas tentang Nabi Muhammad, silakan dikerjakan ya, tidak apa-apa terlambat. Jangan sampai tidak dikerjakan, kalau tidak dikerjakan tidak ada nilainya. Nah, kalau mengerjakan sesuatu di dalam Google Classroom, tolong dikasih nama ya, dikasih nama dan kelas supaya Pak Teguh tahu ya. Yang mengerjakan siapa, nama dan kelasnya dengan jelas. Baik anak-anakku, untuk hari ini kita telah belajar Al-Quran Surah An-Nas. Nah, Surah An-Nas itu kapan Pak dibacanya?
dibacanya ya. Ketika kita sedang takut, sedang merasa takut. Ya, pernah kalau sedang merasa takut baca surah An-Nas. Kalau habis nonton film horor, ini suka ya anak-anak nonton film-film yang horor, itu ketakutan, baca surah An-Nas. Mau tidur, baca surah An-Nas. Ya. Kita sedang sholat, ya setelah sholat, zikir sholat. Udah mandi, sabu belum mandi. An-Nas. Baca surah An-Nas. Karena surah An-Nas adalah surat perlindungan. Surat perlindungan di dalam Al-Quran itu ada dua, yaitu surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Sangat bagus kalau anak-anak semuanya hafal surah An-Nas dan surah. Kalau kita sudah hafal, insya Allah setan tidak akan berani menyentuh kita. Ya, kalau kita sudah hafal surah Al-Quran, apalagi surat perlindungan, setan tidak akan berani menyentuh kita. Ya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, jangan lupa ya sholat lima waktu, kemudian dibaca Al-Qur'annya, ya terutama surah Al-Fatihah dan surah An-Nas yang sudah kita pelajari. Ya, surah Al-Fatihahnya diulang-ulang supaya hafal. Begitu juga dengan surah An-Nasnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Teguh cukupkan ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Ya, untuk hari ini anak-anak semuanya telah hadir. Terima kasih. Nah, oke. Kita tutup dengan sama-sama pelajaran hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil. Doa dulu sebelum Pak Teguh tutup ya. Jumnya kita doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih sama-sama. Minum dulu, ya. Bye-bye. Bye-bye. Kapal apa? Termin. Bye-bye. Atau tutup ya. Jadinya Pak tutup. Terima kasih. Iya Pak Teguh. Terima kasih.